Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya. Hari ini saya kedatangan kebetulan di kantor beliau, yakni di kantor Partai Kebangkitan Nusantara, dan langsung ditemui oleh Ketua Umum. Jadi saya sangat berbangga sekali karena pada kesempatan hari ini langsung dengan beliau. Padahal sebelumnya tanpa dijadwalkan, tapi atas kesibukan beliau, atas restu beliau ini, pada kesempatan hari ini kita dapat menggali dan kira-kira nanti hal-hal yang dapat kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Saya kira sudah tidak asing lagi ya, beliau adalah Gede Pasek Suardika. Beliau adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Yang kita tahu partai ini merupakan partai pendatang baru. Tapi saya kira kalau kita mencari di searching di Google itu dapat dikatakan bahwa banyak orang yang kemudian mencari keberadaan dari partai ini. Dan apa dan bagaimana terkait dengan prospek dari partai ini juga searchingnya sangat banyak sekali seperti itu, sehingga Google juga pernah menempatkan partai ini sebagai partai yang paling banyak dicari seperti itu. Kita malah nggak ngerti itu. Oh gitu. Jadi itu jadi memang Google menempatkan partai ini sebagai partai pendatang baru yang paling banyak di searching oleh kalangan masyarakat seperti itu. Saya akan mendalami di sini. Sebenarnya tujuan dari partai PKN sendiri itu bagaimana, Bapak Pasek, bisa diceritakan awalnya kenapa kemudian harus berdiri partai ini itu seperti apa? Ya, sebenarnya kan kita ini kebetulan orang-orang yang aktif di politik, jadi memang talenta kita sering di politik ya. Selain juga profesi kita macam-macam ya. Iya. Tapi kita punya talenta di politik. Lalu sebelumnya saya kan juga menjabat di posisi strategis di Partai Hanura ya. Tetapi dengan berbagai pertimbangan karena kita sebenarnya punya ide gagasan yang ingin kita kembangkan dengan maksimal, melihat kondisi bangsa dan apa yang nanti harus disiapkan agar bangsa kita menjadi bangsa yang unggul. Jadi kita berkeyakinan bahwa kuncinya adalah Nusantara itu harus bangkit. Di situ letak pertama. Nah, Kebangkitan Nusantara ini memang sudah banyak, kegiatannya banyak, tetapi yang konstruksi ketatanegaraan itu belum. Nah, atas keterpanggilan itulah kemudian kita berkumpul. Kebetulan yang berkumpul ini banyak teman-temannya Mas Anas. Mas Anas itu kan temannya banyak kan, dari lintas partai, lintas profesi, apa semua kan. Nah, lalu kami mencoba berdiskusi juga dengan beliau tentang partai ini. Beliau juga ya istilahnya tentu namanya temannya akan berjuang, tentu mendoakan, merestui dan sebagainya. Itu menjadi penambah semangat kita. Karena beliau adalah orang yang cukup punya pengetahuan politik yang cukup bagus. Jadi atas tekad itu kemudian kita kumpul lagi, diskusi, akhirnya lahirlah Partai Kebangkitan Nusantara. Memang partai ini termasuk baru ya, kalau dihitung sehari ini misalnya ini kita menjelang 4 bulan dari deklarasi. Kalau dilihat dari hitungan Kumhamnya keluar, kita 7 Januari baru keluar Kumham. Jadi hanya baru hitungan 2 bulan saja. Belum sampai 2 bulan ini kalau dari hitungan badan hukumnya. Jadi memang kita berusaha membangun partai ini dengan mencoba filosofi kenusantaraan. Ini yang lama kita tinggalkan dan ini yang membuat bangsa kita semakin jauh untuk unggul dengan bangsa-bangsa lain. Sebab kalau kita mau tahu, kita mundur ke belakang, sebenarnya sudah beberapa masa Nusantara ini pernah memberi contoh bahwa kita bisa unggul dengan bangsa yang lain. Namun hari ini kita sering merasa tertinggal dengan bangsa yang lain. Nah, ini kan perlu kita kejar kan? Karena itulah kemudian partai ini disebut Partai Kebangkitan Nusantara. Sebagai momentum bahwa lewat partai ini kita ingin membangkitkan kembali Nusantara
bagaimana kita di awal abad Masehi kita bisa unggul di bidang maritim, sampai Majapahit pun kita masih unggul di bidang maritim. Kemudian di bidang arsitektur kita juga unggul, di bidang teknologi kita unggul, hampir di berbagai bidang kita unggul. Bahkan perguruan tinggi pun itu di Sriwijaya pun kita menjadi salah satu acuan. Tapi hari ini kan kita boleh dikatakan, kalau zaman dulu kan orang Cina belajarnya ke Sriwijaya. Hari ini kan terbalik kan. Nah, itu contoh saja sederhananya. Zaman dulu ketika Eropa masih gelap gulita, penuh kelaparan dan lain sebagainya, kita di sini gemah ripah Lojinawi. Betul. Misalnya abad ke-12, 13, 14 itu. 13, 14 puncaknya Majapahit, kita gemah ripah Lojinawi, di sana Eropa kelaparan. Kalau kita lihat buku-buku sejarah, pelajaran sejarah, pada abad itu Eropa kesulitan. Banyak yang meninggal karena kelaparan. Lalu mereka mengirim ekspedisi mencari tanah harapan. Ada Marco Polo, Vasco da Gama, banyaklah itu berkirim semua seluruh, termasuk Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia. Disinilah dia mendapatkan rempah-rempah, semua kebutuhan yang luar biasa. Interaksi berikutnya kita malah dijajah jadi. Ayo, dijajah oleh negara yang dulunya hampir sekarat gitu loh. Sekarang kiblat kita malah Eropa tuh maju. Betul. Amerika itu maju. Betul. Padahal ketika Amerika belum ada, itu kapal kita udah luar biasa menguasai maritim. Jadi yang namanya Madagaskar, Afrika Selatan, apa itu sudah biasa dijelajahi oleh nenek moyangku orang pelaut kan gitu. Sekarang malah kapal-kapal kita kalah sama mereka kan. Kita nggak punya kapal induk, kita nggak punya ini. Padahal zaman dulu kita punya kapal-kapal besar, tidak hanya kapal penisi saja. Kita pernah ada istilah jung gitu kan. Kapal yang diakui punya kekuatan yang luar biasa. Tapi itu hilang sekarang. Kemampuan maritim kita tidak sehebat dulu lagi. Berarti ada yang hilang kan. Nah ini yang kita inginkan, kita kembalikan psikologi dulu, paradigma dulu, lalu dari psikologi paradigma muncul spirit. Nah lewat spirit itu kita kembali membangun Indonesia yang unggul. Gitu. Jadi kita nggak boleh melupakan sejarah jadinya. Betul. Ya kemudian tadi menarik. Jadi di partai ini banyak kemudian loyalis Anas Urbaningrum kan demikian. Kenapa kemudian kok harus Pasek Suardika? Padahal kita tahu Anas Urbaningrum ini sangat kental dan sangat dikenal dengan HMI-nya seperti itu. Kenapa harus Pasek Suardika? Kok bukan misalnya mantan ketua PB atau siapa? Kok Pasek Suardika? Itu kenapa Bang kira-kira? Ya karena kebetulan kan yang buat saya dan teman-teman kan temannya Mas Anas itu banyak. Temannya Mas Anas ini banyak. Jadi tapi ya kebetulan saja, misalnya Bang Uco, Bang Mirwan Amil temen juga dari Aceh. Kemudian Mas Sri Mulyono temennya juga waktu sama-sama di Demokrat juga kan. Beliau dari Jawa Tengah. Jadi memang ketika beliau menghadapi masalah, kita ini rajin menemani dalam proses itu. Namun yang paling prinsip kan kita minta restu ke Mas Anas kan, itu yang paling penting, sehingga kita yang mengerjakan. Sehingga oleh teman-teman yang bersama-sama mungkin dianggap saya dianggap yang lebih berpengalaman dalam hal mengelola organisasi partai politik. Ya karena pengalaman dan karena sebelumnya kan pernah saya jadi wakil ketua umum, saya pernah menjadi sekjen partai. Jadi dengan harapan pengalaman itu bisa kita coba terapkan di sini. Dan syukur dengan waktu yang sebenarnya waktunya sangat mepet perhitungan saya, karena ini kan kami mendeklar 28 Oktober, mendeklar itu bahwa mau partai gitu loh. Lalu kita baru siapkan semua. Akhir November baru kita urus administrasinya. Desember berproses, awal Januari keluar. Ya, ini memang cukup banyak mengagetkan orang juga. Begitu soft ini jalan selesai. Saya bagi perjuangan ini untuk tahun 2000 dari sekarang sampai 2024 itu 3 etape. Etape pertama itu lolos dan lulus dari Kemenkumham. Ini sudah selesai. Etape kedua bagaimana kami berjuang lolos dan lulus di
verifikasi di KPU. Ya. Nah, kan setelah ini selesai, baru adalah etapa ketiga. Bagaimana kami lolos dan lulus untuk parliamentary threshold ke Senayan. Nah, saat ini etapanya baru di sini. Kedua ya. Ya, etapa kedua. Jadi kami karena etapa kedua ini, jadi kami konsentrasi dulu ke urusan pemenuhan infrastruktur partai, pemenuhan persyaratan ikut pemilu. Tidak mudah ini. Karena wilayah Indonesia itu luas. Kita akan betul-betul merasakan Indonesia itu sangat besar kalau kita ngelola partai. Kenapa? Karena kita harus punya infrastruktur sampai kecamatan. Kalau kabupaten kota saja kita sudah banyak yang cukup melelahkan. Beberapa daerah itu hanya bisa dijangkau, ada yang 3 hari sekali, baru ada transport ke sana. Ada yang sehari sekali, bahkan ada yang seminggu sekali kita baru bisa. Itu pun tergantung cuaca, itu pun harus lewat udara. Wilayah kita kayak begitu, enggak semua kayak di Jawa, selesai lewat darat semua. Nah, baru kita merasakan Indonesia ini sangat luas kalau kita ngelola partai. Nah, kami harus selesaikan semua itu dalam waktu yang April ini. Kami harus sudah siap untuk persiapan pendaftaran ke KPU. Waktunya mepet lama, mepet sekali. Sehingga banyak orang bisa enggak, maka saya katakan kalau semesta bekerja semua pasti bisa. Dan sampai saat ini kami laksanakan itu cukup, alhamdulillah ya, astungkaru puji Tuhan, ini jalannya cukup bagus ya, lancar ya. Jadi cukup banyak antusias di daerah juga ingin bergabung, dan kami memang pakai filosofi perjuangan gotong royong berdikari. Gotong royong itu adalah kekuatan khas Nusantara, yang hari ini hilang karena kita semakin individual. Karena kita semakin individual, maka gotong royong itu meredup. Kami coba bangun semangat itu kembali di partai ini. Jadi kalau abang tadi datang lah sebagainya, ngopi langsung bikin kopi sendiri di sana. Itu bagian pada bagaimana udahlah sendiri bikin. Seberapa takarannya takar sendiri. Nanti ada teman kami dari daerah datang, bawa kopi khasnya, maka ditaruh di situ. Jadi kopinya kopi Nusantara juga. Karena dari mana-mana datangnya itu. Jadi tidak hanya partainya bang ya? Kopinya pun juga Nusantara. Nah, jadi kita mencoba menyelesaikan itu dengan pola gotong royong itu. Kami menyadari dengan pola itu akhirnya menjadi beberapa jadi ringan. Karena masing-masing menyelesaikan urusan di level masing-masing. Ini yang kita bangun, dan kami juga bangun dengan semangat kekeluargaan. Jadi kalau toh ada misalnya teman ingin bergabung, kita terima dengan senang hati. Kalau toh teman karena sesuatu hal dia harus sudah ikut sebentar, kemudian ada kesibukan rasanya nggak bisa aktif, maka dia ya sudah, saya pamit dulu ya, saya nggak bisa aktif, pulang. Jadi dibuat enjoy begitu. Jadi kami buat seperti itu sehingga yang pergi nyaman, yang datang juga nyaman. Karena proses ini kan masih proses pembentukan kan. Ini kita betul-betul coba tata dengan semangat itu. Berdikari artinya berdiri di atas kaki sendiri. Nah, jadi dengan pola berdikari ini kita punya keyakinan bahwa tidak selamanya partai politik itu setiap di Indonesia hari ini setiap orang bicara partai politik, pertanyaan pertama adalah siapa bohirnya. Betul. Siapa konglomerat di belakangnya. Betul. Itu kan sama dengan apa ya, merendahkan perjuangan kebangsaan kita. Karena selalu ukurannya adalah siapa konglomerat di belakangnya. Seakan republik ini dalam bidang politik harus dikuasai oleh konglomerat gitu loh. Nah, ini kami mencoba terobos dengan semangat berdikari itu. Jadi dengan semangat berdikari dan gotong royong ini, kami tidak ada konglomerat di belakang kami. Tidak ada bohir di belakang kami. Yang ada apa yang ada di kami, kita gotong royongkan, kita bangun sampai ini jadi. Kenapa kami melakukan begitu? Karena Indonesia ini merdeka bukan karena ada orang punya uang banyak. Betul. Tapi Indonesia ini merdeka karena ada semangat yang tinggi dan ide-ide yang banyak, ide gagasan yang banyak mengkonstruksikan Indonesia ini menjadi sebuah negara. Nah, itu pendiri bangsa kita malah banyak kiri-kiri kan? Betul. Nah, tapi dia ide gagasannya kaya. Nah, kami mencoba bermain di situ. Memang banyak yang mencibir, udahlah pasti nggak mungkin. Kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak akan bisa
bikin partai, mimpi, macam-macam lah. Iya. Tapi kami katakan, ya banyak juga mimpi jadi kenyataan kan. Betul. Tidak semua mimpi hanya bunga mimpi, bunga tidur. Betul. Tapi ada juga mimpi jadi kenyataan. Nah, kami mencoba mimpi jadi kenyataan, bukan mimpi yang berangkat dari bunga-bunga tidur gitu. Iya. Dan sampai sekarang alhamdulillah 34 provinsi kami jalan, semua berjalan dengan terukur. Iya. Ya, artinya tidak kalah juga dengan mereka yang full finansial, full fasilitas dengan kami yang mencoba gotong royong ini gitu. Betul. Ini contoh saja. Iya, kemudian terkait dengan ide kenusantaraan. Ya. Kita tahu Jokowi kemudian mendeklarasikan ibu kota negara Nusantara. Nah, ini sebenarnya apakah memang sejalan dengan PKN sendiri atau memang bisa jadi pemerintah juga istilahnya menguping terkait dengan ide kenusantaraan yang sudah digaungkan oleh partai PKN ini, karena sangat selaras menurut saya antara ibu kota negara baru dengan ide kenusantaraan yang digaungkan oleh partai PKN. Itu seperti apa, Bang Pakseh? Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya mungkin ini kehendak alam ya, kehendak bahwa memang Nusantara harus bangkit. Dan Pak Jokowi saya kira mungkin menangkap sangat betul denyut nadi itu, karena begini, kalau kita bicara Nusantara itu kita sudah bicara selesai 4 konsensus dasar itu dalam satu kata. Iya. Nusantara itu sudah mewakili NKRI. Ketika orang ngomong Nusantara, dia sudah kebayang nih. Ini sama sinonim dengan Indonesia dalam konteks NKRI. Ketika kita bicara Nusantara, dia sudah berpikir bahwa ini Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Kita mengakui begitu ngomong Nusantara itu bahwa kita berbeda-beda, tapi kita manunggal. Betul. Sudah sepakat gitu loh. Begitu kata Nusantara, begitu kebayang Nusantara itu udah dari Aceh sampai Papua, Myanga sampai Rote, semua tuh udah kebayang bahwa itulah Indonesia. Iya. Jadi sudah sangat masuk di dalamnya gitu loh. Betul. Dan juga kalau kita bicara Nusantara, kita juga langsung sudah bicara bahwa ini udah implementasi pada UUD 45 gitu loh. Iya. Sudah implementasi dari pelaksanaan UUD 45. Jadi saya kira sudah sangat ini, dan apalagi kalau ini kan dengan Pancasila. Iya. Sudah sangat menjiwai sekali Nusantara ini dengan Pancasila, karena memang Pancasila lahir tumbuh kembang dari intisari yang didapat Taman Sari yang ada di Indonesia. Dari pidato-pidato Muhammad Yamin sampai kemudian Bung Karno oleh sebagainya, itu kan semua diambil dari apa yang berkembang di tanah Nusantara. Jadi begitu kita ngomong satu kata Nusantara, 4 konsensus dasar sudah ada di dalamnya. Nah, ini saya kira memang sebuah kata yang sangat kuat untuk menyatukan dan mempersatukan kita, untuk memperkuat keindonesiaan kita. Nah, karena itu kami merasa sangat senang ketika ibu kota nanti kemudian di branding dengan nama Nusantara. Karena itu saya kira memang punya energi kata yang luar biasa. Untuk menuju Indonesia unggul. Betul. Jadi mungkin saya rasakan mungkin tidak 2045 kita unggul, bisa lebih cepat nanti ketika ini bergerak dengan baik ya. Betul. Jadi apa yang ditangkap oleh Pak Jokowi, apa yang kami rumuskan, dan banyak orang yang hari ini sedang gerah mencintai kenusantaraan ini kan sebenarnya panggilan alam saja sebenarnya. Mereka tumbuh dengan subur di mana-mana gitu. Iya. Gitu. Jadi kami sebenarnya hanya bagian saja, bagian untuk mempercepat proses itu saja di bidang ketatanegaraan. Ada di bidang kesenian, ada bidang kuliner, ada di bidang fashion, pakaian, ada berbagai bidang ini. Teknologi juga. Seringkali kita ngomong teknologi misalnya ya, hari ini kita belajar teknologi ke barat. Padahal barat mungkin dulu belajar ke timur juga. Betul. Nah, ke timur di mana? Salah satu kampion teknologi zaman dulu, sains itu adalah Indonesia. Nusantara. Awal abad Masehi kita punya kapal bahannya kayu, mampu melawan gelombang samudra yang begitu dahsyat sampai ke Madagaskar, Afrika Selatan, Cina, India, kemana-mana.
Iya. Dari awal abad masih sampai Majapahit. Iya. Itu bisa. Berarti kan bisa bikin kapal. Nggak mudah bikin kapal untuk teknologi zaman dulu. Betul. Kayu pilihannya bagaimana, membuat lengkungannya bagaimana, layarnya seperti apa. Itu baru bikin kapalnya biar nggak tenggelam. Betul. Biar mampu melawan gelombang. Belum lagi berpikir belajar tentang tata angin. Angin jam sekian bagaimana, kalau mendung seperti ini bagaimana. Itu kan ilmu juga. Betul. Ilmu mencermati alam. Belum lagi kompasnya, astronomi. Timur, barat, utara, selatan, jam berapa, mana petunjuknya. Itu pelajaran juga. Zaman dulu itu dikuasai. Itu karena ilmu pengetahuan. Betul. Belum lagi kita lihat bagaimana mahkota, cincin, uang, apapun perhiasan. Emas, perak dan sebagainya. Emas, perak ini sumbernya dari mana? Dari tanah. Tanah yang diolah, yang memang ada kandungan emasnya. Ada kandungan peraknya, ada kandungan tembaganya. Jadi itu diolah kemudian menjadi produk. Nah, setelah dia jadi emas, diukir lagi menjadi fungsi. Proses ini kimia kan? Betul, hari ini teknik kimia, teknik pertambangan, teknik ini kita belum ada sekolah tekniknya, tapi kita sudah bisa melahirkan memiliki emas. Iya, Nusantara itu. Ya. Kalau zaman Kutai Martadipura banyak itu peninggalan-peninggalannya masih ada. Bayangkan itu. Belum lagi kita berpikir arsitektur. Bagaimana membuat Candi Borobudur, Candi di Dieng, Candi Prambanan. Bayangkan pada saat itu apa transportasinya. Ini ilmu fisika baru dulu. Fisika dulu. Betul. Mengangkut barang batu dari daerah Gunung Merapi ke lokasi. Apa pakai ngangkut kerbau kuat enggak? Batu-batu sebesar itu. Betul. Belum dipotong lagi, ditata, kemudian dibuat sampai setinggi itu. Belum diukirnya, ngukirnya untuk hitungan abad itu. Jadi jangan ukur pakai yang sekarang, pakai dunia laser dan sebagainya. Di zaman itu mengukurnya jadi berbeda kan? Nah, betul. Dengan cara begitu maka akan beda cara kita berpikir bahwa bicara Nusantara tidak hanya bicara sejarah, tapi bicara pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah diraih oleh Nusantara ini pada abad-abad silam. Betul. Itu coba itu. Teknologi menata batu sebanyak itu, kemudian dia kuat, berabad-abad, dalamnya lubang tinggi, ada membuat patung ukiran. Jadi karya seni itu tidak main-main. Cipta rasa karsa berpadu dengan sains. Ya kan? Pada saat itu ya. Tapi ilmu-ilmu itu tidak pernah disampaikan kepada anak didik kita, anak-anak kita, sehingga mereka kehilangan kebanggaan. Kira-kira itu salah siapa, Bang Pasek? Apakah salah state, negara, kita, atau memang sengaja ada dari pihak luar yang memang ingin bahwa bangsa kita seperti itu? Ya bisa jadi kombinasi dari semuanya. Pertama kan begini, kalau kita bicara soal state, memang karena kita pernah dijajah ratusan tahun. Betul. Ketika kita dijajah ratusan tahun, secara antropologis, warga negara bangsa Indonesia ini sudah dibangun cerita-cerita yang harus beradu satu sama lain. Betul. Jadi kalau kita ambil pelajaran sejarah warisan Belanda kolonial, itu lebih banyak cerita sejarah si A, kerajaan A lawan kerajaan B lawan kerajaan C, kerajaan C untuk ini. Jadi lebih banyak pertempurannya yang diceritakan. Betul. Bagaimanapun juga alam bawah sadar kita itu pasti nggak enak kalau kita dari daerah A ribut dengan daerah B, pasti dibawa sampai wah itu nenek moyang kita dulu perang loh. Kan sudah dibenturkan di situ ya. Paling yang bisa mencairkan cinta. Kalau ada dari sini sama sini jatuh cinta, itu aja cair. Tapi yang nggak jatuh cinta kan masih musuhan. Nah, ini adalah cara penjajah menjaga kita tetap tersekat-sekat. Tapi penjajah tidak pernah menceritakan bagaimana hebatnya nenek moyang kita bikin kapal, bagaimana cara membuat kapal, dan kenapa kapal itu bisa seperti itu berkualitas. Betul. Saat itu Inggris belum ada apa-apanya, Amerika bahkan negaranya belum ada. Betul. Ini contoh. Lalu kalau kita bicara soal dunia arsitektur, udah bangunan tertinggi harusnya kita yang punya di dunia. Karena kita punya Prambanan begitu tinggi.
Kalau mau lelang lebar, ada Borobudur. Iya. Bayangkan itu bagaimana. Betul. Saya baru satu jawaban aja, membawa batunya saja dengan transportasi masa lalu. Iya. Itu sudah susah kita cari jawaban. Secara nalar tidak mungkin ya. Tetapi kan karya itu ada, kita nikmati sekarang. Nah ini kan kita serawat. Betul. Jadi kalau anak-anak kita hari ini melihat Prambanan, jangan ada isu foto selfie doang. Betul. Tapi diajak diskusi tentang arsitekturnya. Betul. Sehingga mereka akan berkembang imajinasi. Ya. Saya juga harus bisa bikin yang seperti itu kalau mereka ingin jadi arsitek kan? Betul. Belum lagi kita bicara soal mumi, pengawetan. Ya. Di Tanah Toraja mampu diawetkan sampai ratusan tahun, 300, 400, 500 tahun, awet semua masih. Masih dibalut dengan ritual tradisi, tetapi yang dilihat di situ adalah kemampuan teknologinya. Bagaimana semua struktur tulang, kulit semua masih utuh. Itu kan bisa diliti dengan ilmu pengetahuan. Betul. Bakterinya apa di dalam perutnya bagaimana. Betul. Ini kan banyak hal yang bisa digali secara ilmu pengetahuan, tapi kan tidak pernah diajarkan. Betul. Bagaimana kepala suku Dani Papua usia 250 tahun sampai sekarang masih menjadi bagian pada ritual. Iya. Masih ada. Iya. Itu kan secara ilmu pengetahuan ada pelajarannya. Pasti ada. Kalau Mesir mampu, kita mampu. Iya. India mampu, kita mampu. Betul. Amerika dulu belum ada, kita sudah ada. Sudah ada, ya. Inggris berkembang, kita dulu lebih dulu maju. Betul. Nah, hari ini kita tertinggal jauh. Kenapa? Karena pasca kita dijajah, negara tidak segera mereformulasikan pendidikan sejarah kepada yang ideal. Iya. Sains, ilmu pengetahuan, teknologi yang pernah diproduksi oleh Nusantara zaman dulu itu seharusnya menjadi bagian utama pembelajaran kita kepada anak didik kita. Iya. Nah, kalau itu diajarkan dari awal, maka anak didik kita itu ketika belajar sejarah sudah dia pahami dengan bangga, maka dia dengan semangat belajar matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, semua yang sains dia dengan semangat pelajari. Iya. Karena termotivasi oleh leluhur dia ya. Mampu membuat ini, saya harus mampu kan begitu. Betul. Itu motivasi inner ya. Betul. Dari dalam bisa tumbuh. Iya. Ini yang tidak, karena sejarahnya sekedar pelajaran sejarah. Betul. Nah ini menurut kami perlu dilakukan perubahan yang cukup serius lah. Belum ngomong seni budaya. Betul. Nada do re mi fa sol la si do, kita punya berbagai nada yang selendro, pelok, apa macam-macam. Itu punya nada juga gitu. Itu ilmu pengetahuan juga. Artinya kita kaya sebenarnya. Kaya sekali. Cuman banyak kemudian kalau kita ngomong teori dan lain sebagainya itu rata-rata dari luar. Ya, padahal karena punya kita ditutup, dibawa keluar. Betul. Di luar muncul menjadi sebuah ilmu-ilmu baru, karya-karya barat masuk ke Indonesia, kita belajar dan dikasih pun sedikit kan? Betul. Contoh misalnya ketika berbicara tentang trias politika. Betul. Sebenarnya pada abad ke-6 kita itu sudah ada. Namun itu tidak terekspos. Sehingga kemudian ketika ngomong trias politika maka muncul di situ. Teori-teori yang berasal dari luar seperti itu. Memang artinya setiap daerah dia punya perkembangan, tetapi bahwa kita pernah mengunggul itu adalah fakta sejarah. Iya. Jadi baik zaman Kutai Martadipura maupun Tarumanegara di Jawa Barat, Kutai di Kalimantan, Tarumanegara di Jawa Barat, maupun kemudian Sriwijaya, Mataram kuno, kemudian kita punya Majapahit, habis itu masuk dunia gelap, 950 tahun lebih kita dijajah, ini kan menenggelamkan kita semua. Betul. Yang tersisa adalah hari ini sisa-sisa luka-luka satu sama lain berperang. Ini harus kita sembuhkan. Anak-anak didik kita kembalikan pelajaran sejarahnya pada sains. Bahwa ini loh kemajuan teknologi pada zaman dulu. Betul. Ini loh dulu caranya seperti ini. Kamu kalau merawat hutan, begini aturannya. Hari ini masih ada beberapa. Tapi kan banyak sekali hukum adat kita kalah sama secari kertas dari Jakarta. Izin HPH, 10.000 hektar. Sementara di situ ada desa adat, komunitas masyarakat suku-suku yang menjaga alam itu kalah dia dengan surat ini. Padahal mereka ini menjaga dengan kearifannya. Nah ini harus kita jaga ke depan. Betul.
Jadi kita bisa kaya Indonesia tanpa harus merusak habis-habisan alam kita. Ya. Ambil secukupnya, pulihkan kembali. Ya. Karena pemulihan ini adalah ciri khas Nusantara. Ya. Jadi kalau kita misalnya mengambil sesuatu di sebuah tempat, maka wajib kita mengembalikan lagi. Ya. Kalau kita motong pohon besar, itu selalu ditakut-takuti. Nanti begini. Tujuannya kan pohon itu biar terjaga. Betul. Dengan pohon besar terjaga, berarti O2 kita terjaga. Ya. O2 kita terjaga, banyak binatang ada di situ, bisa hidup. Jadi siklus ekosistem itu sehat. Ya. Kalau toh ada pohon harus dipotong, maka dia ada aturan harus diganti dengan menanam sekian pohon. Ya. Nah ini kan kultur ini nggak ada lagi sekarang. Betul. Udah lewat semua itu. Iya. Nah ini kami di PKN mencoba membangkitkan semangat itu. Ya, pertanyaan berikutnya. Jadi kalau budaya adat istiadat itu kan berbeda, Bang Pasek, di antara daerah satu dengan daerah lainnya. Apakah kemudian dengan menimbulkan semangat kenusantaraan ini, itu tidak menimbulkan disintegrasi bangsa? Karena ada yang menyatakan demikian, seperti itu. Ya, itu kan cara berpikir kolonial. Iya. Karena kalau cara berpikir Nusantara itu, kembali kan, begitu mendengar satu kata Nusantara, dia sudah berpikir Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Betul. Sudah otomatis semua akan mengikuti alur begitu. Betul. Apa yang ada di pesisir tentu beda etikanya dengan ada yang ada di pegunungan. Iya. Apa yang menjadi hasil alam di pegunungan berbeda dengan hasil yang di pantai. Iya. Tapi apakah ini berdiri sendiri, ini berdiri tidak? Mereka saling melengkapi, komplementari. Betul. Orang pegunungan ingin ikan laut, maka dia dapat dari yang di pesisir. Betul. Mereka ingin dapat buah-buahan pegunungan, maka dapatnya dari pegunung. Ini di sweet kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya Nusantara kita ini adalah komplementari. Jadi saling melengkapi. Dia tidak saling menafikan. Semua saling memiliki. Misalnya kita cerita, misalnya kita sedih juga denger nih, misalnya melihat kesenian kita diakui oleh negara lain. Di sisi lain kita punya kesenian kita sendiri yang mencampakkan. Betul. Nah, ini kan sedih kita melihat kan. Nah, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi. PKN akan mendorong bagaimana seni-seni tradisional bisa menginternasional. Kenapa begitu? Karena itu bisa membuka lapangan kerja dan bisa menumbuhkan ekonomi. Ini yang tidak dihitung sama orang. Bahwa lewat seni itu kita bisa menumbuhkan perekonomian. Contoh, angklung. Angklung dari mana? Jawa Barat. Semua orang tahu di Jawa Barat. Seandainya PKN menang, maka angklung itu kita akan wajibkan ke sekolah-sekolah SD, SMP. Mereka harus belajar pakai. Iya. Dari satu sisi saja kebijakan, angklung ini adalah cara yang sederhana melatih anak-anak teamwork, kerjasama. Betul. Karena masing-masing pegang satu-satu. Iya. Dengan nada yang dia harus ingat masing-masing. Betul. Oke? Dia akan terlatih disiplin. Dia nggak boleh membunyikan kalau belum saatnya. Betul. Dia harus ikuti itu ritme. Iya. Yang ketiga, dia akan mengenal nada. Iya. Dia akan tempo seliro dengan yang lain. Jadi baru satu belajar angklung aja, banyak sekali mental dia terbina. Terbina. Habis itu ketika ritmenya di musik bersama-sama, bisa menyanyikan, menghibur banyak orang. Banyak lagu bisa dinyanyikan dengan pola itu. Itu dari sudut pendidikan. Betul. Dari sudut pertanian, maka karena banyaknya permintaan, maka petani akan senang menanam bambu. Semakin banyak bambu ditanam, maka abrasi akan berkurang, banjir bandang akan berkurang. Betul. Karena dia mampu menahan erosi, menahan macam-macam. Jadi sungai itu lebih terjaga dengan ada bambu. Pertaniannya jalan, penghijauannya jalan. Lalu selanjutnya siapa? Pengrajin. Pengrajin angklung akan tumbuh. Di mana-mana mungkin di seluruh Jawa Barat akan muncul itu pengrajin angklung. Betul. Untuk kemudian angklung itu dipesan oleh semua sekolah. Setelah pengrajin siapa? Maka guru. Seniman angklung yang akan dididik. Nah, saya kira ini cara yang menarik. Bagaimana satu item saja itu mampu
merubah banyak hal ya. Banyak hal. Ekonomi, pendidikan, kemudian sosial, banyak hal bisa dia dapatkan dari situ. Ya, ya. Belum lagi yang lain, belum lagi seni pencaksilat, belum gamelan Jawa, wayang. Ya. Bayangkan kalau wayang itu menjadi kebanggaan internasional. Betul, betul. Ya. Maka kulit yang di Indonesia selama ini mungkin baru dipakai untuk sandal, sepatu dan mungkin jaket gitu ya. Untuk makan, untuk masih mentahnya. Tapi juga menjadi karya seni. Iya. Rumah-rumah orang akan ditanamin ini lah, dipasangin ini hiasan. Betul. Wayang apa-apa. Kan jadi karya seni. Ya. Wayangnya. Tapi wayang jangan dimusnahkan karena itu bagian daripada kekayaan kita. Jadi malah itu kita jadikan diplomasi internasional sehingga orang menjadi karya seni. Kalau dia ke Indonesia dia beli wayang untuk ditaruh di ruang tamu dia. Iya. Paling tidak kita kalau belum bisa mengisi ruang rumah-rumah orang-orang kaya di seluruh dunia dengan teknologi, karena kita kalah dengan Korea, dengan Jepang, dengan Cina. Paling tidak ruang-ruang seninya yang kita isi dulu. Betul. Kan begitu. Betul. Ruang seninya apa, kerajinan apa, itu kita isi dulu. Nah, ini kan ekonominya bergerak. Ya. Nah, inilah cara berpikir kami bahwa kalau kenusantaraan kuat, maka kita akan menjadi Indonesia unggul. Karena apa? Karena di balik seni dia akan ada ekonomi, dia akan ada menumbuhkan tenaga kerja, dia siklus ekosistem lingkungan juga berjalan. Jadi banyak hal. Dan rata-rata ramah lingkungan. Betul. Belum lagi Reok Ponorogo misalnya. Banyak Jadi sekali. Banyak sekali ya. Banyak dari Sabang sampai Merauke itu ada itu. Dan kalau itu dikembangkan kita nggak akan kalah dengan K-popnya Korea. Betul. Karena K-pop Korea udah menghasilkan duit cukup banyak bagi negaranya. Betul. Karena negara yang hadir. Awal mula negara hadir menata semua, makanya akhirnya apa? Seluruh dunia akan tahu kalau hari ini yang paling populer BTS. Sebelumnya Super Junior. Betul. Apalagi Blackpink, apalagi macam-macam. Banyak lah istilah-istilah begitu anak-anak muda zaman sekarang kan. Betul. Semua nyerap itu. Iya. Otomatis dari situ apa? Kuliner Korea sekarang naik daun. Karena anak-anak kita ini mau nggak mau kena dia. Ingin merasakan ke Korea dia belum bisa, maka kulinernya kena. Betul. Sementara kita kuliner Indonesia kalah sama tidak Thailand, berkembang kalah sama Vietnam hari ini. Kalau hari ini kita ke Eropa, maka kalau ngomong Asia Tenggara, maka dua negara yang paling sering dicari, Thailand dan Vietnam. Kalau masakan Indonesia susah kita cari. Betul. Paling adanya di Belanda, di beberapa tempat dan banyak bisa tutup. Nah, kenapa? Karena kita tidak mampu menjual Indonesian food, kuliner Indonesia dengan branding yang kuat. Nah, kalau nanti kita dorong kuliner Nusantara itu juga bagian pada kekuatan ekonomi. Gitu kan? Siap. Nah, ini contoh aja. Betul. Kita diskusi Nusantara itu sangat luas lah. Luas. Nah, kami berharap mereka-mereka yang menyukai cara berpikir ini kita bisa bersama-sama. Karena nggak bisa urusan ini hanya partai politik saja, nggak bisa. Senimannya harus bersama-sama. Mereka yang bervisi Nusantara bersama-sama. Mereka intinya berwawasan Nusantara, dia akan merasakan ini perjuangan bersama. Betul. Tugas kami nanti menyuarakan di parlemen kalau kami diberikan restu Tuhan untuk bisa lolos PT nantinya kan itu. Tentunya setelah melewati yang paling berat ini kan KPU. Kemudian tantangan dari PKN ini apa? Kalau tadi kan harapan-harapan sudah sangat bagus sekali seperti yang sudah diungkapkan tadi. Kemudian kira-kira tantangan ke depan dari PKN ini apa? Terkait dengan proses di KPU dan lain sebagainya. Tantangannya sangat berat. Kami menyadari karena kan beberapa partai baru kan sudah ada 2 tahun lebih, ada yang 1,5 tahun lebih, bahkan ada yang sudah 1 tahun. Jadi mereka sudah ada di atas 1 tahun. Sementara kami baru 4 bulan. Jadi itu yang saya katakan, wilayah seluas Indonesia ini tidak mudah. Tapi kami terus berikhtiar dan dengan hitungan waktu yang ada, kami sangat optimis masih bisa kita penuhi ya. Karena kan syaratnya itu kan 100% provinsi, kemudian 75% kabupaten kota dan 50% di antara kabupaten kota itu. Kami ingin ini call-nya tinggi semua. Jadi kami ingin call tinggi, provinsi semua, kabupaten kota semua, kecamatan sebanyak mungkin. Itu target kita.
Kenapa begitu? Karena melihat antusiasme yang di daerah, mereka banyak mencari tahu, kemudian inbox dan sebagainya. Akhirnya dari situlah kita dapatkan banyak orang betul-betul ya udah untuk Nusantara saya gabung. Banyak orang-orang yang belum pernah berpolitik ikut gabung. Ini yang buat kami senang. Pak gimana? Udah nanti kita belajar bareng di sini gitu. Karena yang penting niatnya dulu bahwa kita punya keyakinan Nusantara kita ini bisa bangkit. Banyak sekali. Kalau kita lihat misalnya yang kita tunjukkan kepada dunia bahwa Nusantara ini luar biasa. Betul. Gitu. Itu yang buat kita masih optimis karena magnet Nusantara ini sudah kayaknya nggak terbendung lagi. Bukan hanya urusan ibu kota negara saja, tapi kerinduan anak bangsa bahwa kita kembali menjadi sebagai bangsa yang unggul itu cukup tinggi lah. Kita pasti pingin lah. Masa kita disebut Indon, mentang-mentang nama kita Indonesia, lalu disengaja diplesetkan Indon. Dan kita kalau datang ke Malaysia, Singapura, kadang dengar bahasa begitu kan ingin berkelahi aja kan. Nah ini kan perlu kita lawan dengan semangat Nusantara, kita tunjukkan kelebihan-kelebihan kita di semua bidang di semua bidang. Itu sih. Tentu kunci utama dari pendidikan dulu yang tadi saya cerita itu. Dari pendidikan, sejarah kita perbaiki, itu sosialisasikan ke daerah dengan bagus, wawasan Nusantara dibangun dengan bagus. Jadi bagaimana pemimpin kita itu diwajibkan punya wawasan Nusantara yang clear dan clean. Jangan berpikiran sektarian. Karena dia berpikiran wawasan Nusantara. Kalau dia berpikiran wawasan Nusantara, maka dia selalu menganggap semua warga negara bangsa Indonesia ini adalah keluarga besarnya. Gitu. Jadi artinya sangat optimis sekali ya untuk menatap 2024. Ya, kita memang dilahirkan untuk optimis. Selama belum mencapai garis finish, pantang untuk berhenti. Harus jalan terus. Gitu. Dan selama ini juga itu yang kita lakukan. Dan misalnya kemarin kita lihat Papua luar biasa ya. Bagaimana yang daerah yang begitu sulit malah kemarin udah rakorda. Sumsel sudah rakorda juga. Jadi ini sudah mulai rakorda yang menyatakan udah selesai 100%. Karena begitu selesai 100% mereka langsung rakorda. Selesai 100% langsung rakorda. Semua begitu. Nah ini nanti beruntun hari ini menuju Papua Barat. Habis itu nanti Maluku Utara. Terus ini NTT sudah 100%. Terus bergulir begitu. Makanya kita merasa senang ya. Waktu yang singkat, tetapi karena gotong royong dan berdikari ini bisa teratasi. Betul. Tinggal ya tantangan sambil jalan lah ya. Terakhir Bang Pasek, ini kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga simpatisan maupun pendukung dari Partai PKN ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Bang Pasek? Nilai-nilai optimisme apa yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Ya, sebenarnya kan dengan kebangkitan Nusantara ini kan kita punya ikhtiar, punya semangat, punya tekad bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang unggul. Nah, ikhtiar, tekad dan semangat inilah kita jadikan lokomotif perjuangan untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi, jadi langsung go ahead, jalan semua. Kita yakinkan bahwa semua masalah akan teratasi. Dan percayalah setiap etape pasti akan ada masalahnya sendiri. Nah, etape pertama sudah selesai masalah, etape kedua sedang berproses, ada masalahnya sendiri, dan etape ketiga ada masalahnya sendiri. Dan alhamdulillah puji Tuhan Astungkare, kita bergandeng tangan dan sekarang sudah menuju tahap akhir ke etape kedua. Kalau itu udah selesai, close, kita tunggu bulan April. Kita mulai persiapan pendaftaran ke KPU, kita input data sipol, awal Agustus mudah-mudahan semua sudah clear. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Pasek.